Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang spesial berkaitan dengan jenis penyelesaian suatu SPL. Lebih tepatnya di sini jenis yang tidak memiliki penyelesaian. Nah, nanti untuk membuktikannya kita akan gunakan OBE, operasi baris elementer, ya, yang merupakan dasar dari eliminasi Gauss. Oke, karena kita akan menggunakan OBE, berarti teman-teman harus paham apa itu OBE. OBE itu adalah operasi baris elementer. Operasi hitung ya dalam bentuk matriks. Kemudian yang dioperasikan itu adalah dalam bentuk baris. Selanjutnya teman-teman juga harus paham apa langkah-langkah dalam OBE. Apa saja yang diizinkan, diperbolehkan dalam OBE. Oke. Langkah-langkahnya atau yang diperbolehkan teman-teman lakukan dalam OBE, yang pertama, mengalihkan suatu persamaan atau baris dengan suatu bilangan tak nol. Negatif boleh, positif boleh. Yang terpenting tidak nol. Karena mengalihkan, ya, secara otomatis kita juga boleh membagi atau melakukan pembagian. Karena pembagian itu hakikatnya adalah perkalian dengan suatu bilangan pecahan. Dipaham ya? Mengalihkan secara otomatis kita juga diizinkan untuk membagi dengan suatu bilangan tak nol. Positif boleh, negatif boleh, yang terpenting tidak nol. Kemudian yang kedua, teman-teman juga diizinkan, diperbolehkan menukar baris. Baris 1 dengan baris 2, baris 2 dengan baris 3, dan seterusnya. Kolom bagaimana? Tidak boleh di sini. Yang boleh hanya pertukaran baris. Berikutnya, yang ketiga, teman-teman juga boleh melakukan penjumlahan atau pengurangan suatu persamaan dengan persamaan yang lain. Langsung dikurangi juga boleh, mau dikalikan dulu juga boleh di sini. Nah, ini adalah langkah-langkah di dalam operasi baris elementer yang boleh diizinkan di dalam operasi baris elementer. Sekali lagi kita review. Yang pertama, boleh mengalihkan atau membagi persamaan baris dengan suatu bilangan tak nol. Menukar baris. Menjumlahkan atau mengurangkan suatu persamaan dengan persamaan yang lain. Oke, jadi ada 3 prinsip. Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Untuk membuktikan SPL tersebut tidak memiliki solusi, atau kemarin di dalam video yang sebelumnya itu kita sebut sebagai tidak konsisten. Contohnya seperti ini. Selesaikan SPL berikut. Ini SPL berapa variabel? Oke, ternyata A, B, C. Berarti 3 variabel. Terdiri dari 3 persamaan. Persamaan 1 tanpa variabel A. Ini tidak masalah, kita bisa menambahkannya. Kemudian persamaan 2 dan 3 ini lengkap ya. A, B, C-nya lengkap. Berarti yang sedikit dimodifikasi itu hanya persamaan pertama. Kita lengkapi A-nya. Melengkapinya tanpa mengubah persamaan ini. Ya, nilai persamaan ini. Berarti apa ya? Tinggal ditambahkan 0A. Ya. 0 kali A, 0. 0 ditambah dijumlah dengan bilangan berapapun ya kan tetap tidak akan mempengaruhi hasilnya. Jadi di sini ya sedikit diubah karena
OBE itu, atau lebih tepatnya nanti kita akan menggunakan eliminasi Gauss itu, dasarnya harus dalam bentuk matriks. Ya, harus lengkap di sini. 0A dikurangi 2B ditambah 3C sama dengan 1. Oke, kita akan selesaikan ya menggunakan OBE atau eliminasi Gauss ya. Di sini tepatnya eliminasi Gauss ya. Itu harus dalam bentuk matriks ya. Jadi kita harus ubah SPL ini ke dalam bentuk matriks. Untuk persamaan yang pertama ya, di sini hilang variabel A-nya. Nah, ini harus dimunculkan. Tapi pemunculannya itu tidak mempengaruhi nilai dari persamaan ini. Berarti ya kita perlu penambahan 0A. 0A, diingat-ingat 0A. Min 2B tambah 3C sama dengan 1. Kita ubah menjadi baris yang pertama. 0, min 2, 3, 1. 0, min 2, 3, 1. Oke, kita lanjutkan. Lakukan hal yang sama untuk persamaan 2 dan 3. Kebetulan persamaan 2 dan 3 ini sudah lengkap A, B, C-nya. Jadi langsung saja 3, 6, min 3, min 2. 3, 6, min 3, min 2. Baris yang ketiga 6, 6, 3, 5. 6, 6, 3, 5. Oke, kita berhasil mengubah SPL ya ke dalam bentuk matriks. Seperti ini. Sekarang kita akan arahkan ke eselon baris karena kita menggunakan metode eliminasi Gauss. Berarti arahnya ke eselon baris. Nah, apa yang dimaksud dengan eselon baris? Nah, nanti silahkan teman-teman lihat di video sebelumnya ya. Itu ada nanti penjelasan yang berkaitan dengan eselon baris. Oke, kita akan lakukan di sini ya, eselon baris. Menuju eselon baris berarti di sini harus terbentuk satu utama di sini ya. Lah, ternyata di sini sudah 0 supaya menjadi 1 ya caranya dengan dijumlahkan. Ingat tadi di awal prinsip OBE itu dijumlahkan dengan persamaan yang lain. Ya. Berarti di sini persamaan lainnya 3 dan 6 kalau kita jumlahkan ya berarti nanti akan mengalami kesulitan ya. Lebih mudahnya kalau kita menemukan bentuk seperti ini ya, yang di awalnya itu 0, ya sudah kita lakukan pertukaran baris. Berarti baris yang pertama ini boleh kita tukar dengan baris yang kedua. Boleh juga baris yang pertama ini ditukar dengan baris yang ketiga. Oke, kita pilih misalkan di sini tukar baris 1 dengan baris 3. Baris 1 dengan 3 ditukar letaknya. Hasilnya ya baris pertama ini akan berubah. Elemennya merupakan baris yang ketiga, 6, 6, 3, 5. Baris yang kedua tidak mengalami perubahan karena yang kita tukar baris 1 dan 3. Baris yang ketiga mengalami perubahan ya. Elemennya diambil dari baris yang pertama, 0, negatif 2, 3, 1. Ini memenuhi kaidah OBE, pertukaran baris. Ya. Oke, berikutnya. Sekarang sudah tidak 0 lagi. Ya. Berarti 6 diubah menjadi 1. Nah, untuk lebih memudahkan, kalau mengubah menjadi 1, itu tinggal dibagi dengan bilangan itu sendiri. Ya, itu diperbolehkan dalam OBE karena OBE itu boleh mengali atau membagi. Berarti dibagi dengan
bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendirinya berapa di sini? 6. Yang akan diubah menjadi satunya ada di baris ke 1. Tinggal dibagi dengan 6. Artinya semua elemen yang ada pada baris pertama, silahkan teman-teman bagi dengan 6. Diperoleh 6 dibagi 6, 1. 6 dibagi 6, 1. 3 dibagi 6, 3 per 6. Atau kita sederhanakan 1 per 2. 5 dibagi 6, 5 per 6. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Baris 2 dan 3 tidak mengalami perubahan. Oke, artinya apa? Kita berhasil membentuk yang namanya satu utama di baris pertama. Oke, selanjutnya kita harus mengubah 0 ya di bawah satu utama ini. Berarti 3 ini harus diubah menjadi 0. Caranya gimana? Dibagi dengan 0 tidak boleh, karena OBE itu tidak diizinkan dibagi dengan 0. Berarti caranya gimana? Ditukar baris? Boleh, tapi ya nanti akan bolak-balik saja di sini ya. Yang bisa kita lakukan ya mengubah 3 menjadi 0. Di video sebelumnya sudah dijelaskan ya triknya, yaitu kaitkan 2 baris, kurangkan, kemudian letakkan angka yang ingin diubah menjadi 0 di baris yang kedua setelah dikaitkan. Oke, kita akan terapkan yang akan diubah menjadi 0, 3 terletak di baris ke 2. Kemudian letak satu utamanya ada di mana? Baris pertama. Jadi kita kaitkan baris 2 dengan baris pertama. Kemudian kurangkan. Nah, kurangkan. Kemudian apa? Letakkan yang ingin dijadikan 0 ini di depan baris yang kedua setelah dikaitkan. Nah, ini kan baris yang kedua setelah dikaitkan. Berarti rumus yang kita peroleh adalah B2 dikurangi 3B1. Rumus ini berlaku untuk semua elemen baris kedua. Artinya baris yang pertama dan ketiga tetap tidak mengalami perubahan. Nah, ini tetap baris pertama. Baris yang kedua tetap. Yang berubah hanya baris kedua. Dengan menggunakan rumus ini perubahannya. Oke, kita mulai dari 3. 3 dikurangi 3 kali B1. Yang satu kolom dengan 3 ini 1. 3 kali 1, 3. 3 dikurangi 3, 0. Berikutnya 6 dikurangi 3 kali B1. B1-nya 1. 3 kali 1, 3. Berarti 6 dikurangi 3, 3. Berikutnya min 3 dikurangi 3 kali 1 per 2. Dihitung diperoleh negatif 9 per 2. Berikutnya negatif 2 dikurangi 3 dikali 5 per 6. Diperoleh negatif 9 per 2. Berhasil kita lakukan perubahan untuk baris nomor 2. Lanjut. Di bawah satu utama harus 0 semua. Ternyata ini sudah 0. Alhamdulillah, satu langkah dipercepat. Ya, artinya kita tidak perlu susah-susah untuk mengubah menjadi 0. Ternyata ini sudah 0. Jadi sudah berhasil. Satu utama, di bawah satu utama itu harus 0. Di sini berhasil. Langkah selanjutnya apa? Oke, kalau sudah berhasil seperti ini, langkah selanjutnya bentuk satu utama di baris yang kedua. Tetapi letaknya lebih kanan daripada satu utama sebelumnya. Nah, ini kan ada di sini. Berarti satu utamanya itu harus ada di sebelah kanannya, di sini, atau di sini. Tapi kita harus berurutan di sini dulu. Kalau di sininya 0 berarti harus di sini. Di sininya 0 ya berarti sampingnya dan seterusnya.
Karena ini tidak 0, berarti bisa kita ubah menjadi 1. Triknya, mengubah menjadi 1 bagi dengan bilangan itu sendiri. Karena 3 terletak di baris kedua, ya, dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu 3. Jadi diperoleh rumusnya B2 dibagi B3. Karena B1 dan B3-nya tidak ada rumus, berarti tetap baris pertama dan baris ketiga tetap. Yang mengalami perubahan adalah baris yang kedua. Semua elemen baris kedua dibagi dengan 3. Dari sini 0 dibagi 3, 0. 3 dibagi 3, 1. Negatif 9/2 dibagi 3, negatif 3/2. Negatif 9/2 dibagi 3, negatif 3/2. Selesai, kita lakukan perubahan. Oke, selesai juga kita bentuk satu utama. Ini satu utama. Selanjutnya, di bawah satu utama harus 0. Berarti ini harus 0 nih. Ya. Berarti kalau mengubah menjadi 0, triknya apa? Kaitkan dua baris yang ingin dijadikan 0 dan satu utamanya. Kemudian kurangkan, letakkan angka yang ingin dijadikan 0 di depan baris yang kedua setelah dikaitkan. Oke, kita mulai. Negatif 2 ada di baris keberapa? 3. Satu utamanya mana? Ini. Ada di baris kedua. Berarti kita kaitkan baris ketiga dengan kedua. Nah, seperti ini baris ketiga dan kedua. Kemudian apa? Kurangkan. Ini kurangkan. Kemudian letakkan angka yang ingin diubah menjadi 0 di depan baris yang kedua setelah dikaitkan. Lah ini. Jadi diperoleh rumusnya B3 dikurangi negatif 2 kali B2. Atau boleh kita ubah yang menjadi B3 plus 2B2. Nah, negatif dengan negatif positif. Oke, biar tidak bingung ya, tidak perlu kita rubah lah, bentuknya tetap seperti ini. Rumus hanya untuk baris ketiga, berarti baris pertama dan kedua tidak mengalami perubahan. Ini tidak mengalami perubahan, ini juga tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan hanya baris ketiga. Rumusnya B3 dikurangi negatif 2 kali B2. Oke, kita mulai melakukan perubahan di sini. Mulai dari 0. 0 dikurangi negatif 2 kali B2. B2-nya mana? Ini yang satu kolom. 0. 0 dikurangi 0, ya tetap 0. Berikutnya, negatif 2 dikurangi negatif 2 kali 1. Negatif 2 kali 1, negatif 2. Negatif dengan negatif, positif. Berarti negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kemudian 3. 3 dikurangi negatif 2 kali negatif 3/2 diperoleh 0. Selanjutnya, 1 dikurangi negatif 2 kali negatif 3/2 diperoleh berapa? Negatif 2. Oke ya. Cukup jelas ya sampai sini. Oke. Selanjutnya ya. Sebenarnya harus kita ubah di sini menjadi 1 ya. Ternyata di sini 0. 0 ini sudah tidak bisa kita ubah dengan menjadi 1 ya. Nah, berarti di sini teman-teman harus jeli. Ternyata di sini ada baris yang elemennya itu 0, 0, 0, kemudian muncul di sini 2. Nah, ini yang perlu dicurigai. Apa yang terjadi? Oke, coba kita ubah dulu ke dalam SPL-nya. Yang pertama,
baris yang pertama diubah ke dalam bentuk SPL-nya, berarti 1X ditambah 1Y tambah 1/2Z sama dengan 5/6. Oh, ini tidak ada masalah ya. Kemudian baris yang kedua kita ubah, berarti 0X ya ditambah 1Y dikurangi 3/2Z sama dengan negatif 3/2. Oh, ini juga tidak ada masalah ya. Oke, berikutnya baris yang ketiga. Kita ubah menjadi SPL-nya 0X ditambah 0Y ditambah 0Z sama dengan negatif 2. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Ya. Sebelah kiri ada variabel, tetapi setiap variabelnya itu koefisiennya 0. 0 dikalikan berapapun, itu pasti akan menghasilkan 0 juga. 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya 0 juga. Tidak akan menghasilkan suatu angka. Tetapi di sini mintanya negatif 2. Berarti dapat kita simpulkan, berdasarkan persamaan nomor 3, tidak mungkin ada nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan yang ini. Tidak akan mungkin. Karena apa? Karena 0 dikalikan berapapun akan menghasilkan 0. Sedangkan di sini hasilnya harus negatif 2. Itu mustahil. Impossible. Tidak mungkin. Oke ya, karena tidak memungkinkan, ya jelas mempengaruhi penyelesaian secara keseluruhan. Sehingga oleh karena itu sistem persamaan linier di atas yang ini ya, tidak memiliki penyelesaian atau dapat dikatakan tidak konsisten. Oke, ini adalah penjelasan ya bagaimana kita menyimpulkan bahwa SPL itu tidak memiliki penyelesaian. Yang menggagalkannya itu adalah ini ya, persamaan yang nomor 3 ini. 0 tambah 0 tambah 0 ya tidak akan memungkinkan negatif 2. Makanya akan mempengaruhi secara keseluruhan karena sudah membentuk sistem. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasan yang berkaitan dengan jenis penyelesaian SPL ya, tepatnya itu yang tidak memiliki penyelesaian dengan menggunakan eliminasi Gauss berbasis OBE, operasi baris elementer. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.